Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ashari, mahasiswa Setia Bibone jurusan Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Judul proposal ini, jurnalnya saya ambil dari internet dan linknya sudah saya cantumkan di bawah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada yang pertama, latar belakang masalah. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan latar belakang yang sangat majemuk. Untuk menata keberagaman SDM yang ada tidaklah mudah, terlebih di era globalisasi yang berlaku saat ini. Belakangan ini, permasalahan yang ada di Indonesia semakin kompleks serta ditambah persaingan global, di mana dunia kerja sangatlah membutuhkan orang yang mampu bersaing dan mempunyai keterampilan yang baik serta dapat berpikir maju dan juga mempunyai semangat yang tinggi. Salah satu masalah utama adalah pada tata pemerintahan yang baik di organisasi pemerintah atau good governance. Berdasarkan uraian tersebut, pemberian motivasi kerja dan disiplin kerja cenderung mempengaruhi pegawai dalam bekerja, sehingga perlu ditinjau jenis motivasi yang bagaimana yang seharusnya diberikan kepada pegawai dan perbaikan apa yang harus ditingkatkan sehingga kedisiplinan kerja dapat meningkat. Dalam hal ini pula yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan antara disiplin terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi dan disiplin secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara disiplin terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi dan disiplin secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pengetahuan di bidang ilmu manajemen khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja, serta sebagai masukan bagi peneliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi karyawan agar mampu meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Dan yang kedua, pimpinan. Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan bagi pimpinan untuk membina dan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi kerja, dan yang kedua, disiplin kerja, yang ketiga, kinerja, dan yang keempat, kerangka berpikir, dan yang kelima, hipotesis penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data berdasarkan angka yang didapat dari instrumen penelitian, yaitu kuesioner yang diolah melalui statistik. Kedua, populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun jumlah populasi adalah 108 orang. Sedangkan sampel, menurut Sugiono, mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampel jenuh.
Berdasarkan populasi yang ada, maka sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari populasi sejumlah 108 orang. Metode penelitian yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Sumber data adalah tempat atau orang di mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dengan cara observasi dan kuesioner yang disebarkan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. Selanjutnya, data ini disebut data langsung. Metode penelitian yang keempat yaitu prosedur pengumpulan data. Data primer yang penulis gunakan adalah dengan cara observasi dan kuesioner yang disebarkan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh berdasarkan literatur, buku-buku, dan penelitian terdahulu serta data dari instansi Dukcapil Tangerang. Metode penelitian yang kelima yaitu metode analisis data. Agar suatu data yang terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik atau normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, korelasi berganda, koefisien determinasi, uji V, uji T, dan persamaan regresi linear berganda. Selanjutnya, jadwal penelitian. Yang pertama, persiapan. Persiapan terdiri atas penyusunan proposal yang dilakukan pada minggu pertama, pelaksanaan seminar proposal yang dilakukan pada minggu kedua, perbaikan atau revisi proposal yang dilakukan pada minggu ketiga, pengurusan izin yang dilakukan pada minggu keempat, penyusunan instrumen yang dilakukan pada minggu keempat. Kemudian yang kedua, pengumpulan data yang dilakukan pada minggu kelima. Ketiga, pengolahan dan analisis data yang dilakukan pada minggu keenam. Yang keempat, penyusunan laporan yang dilakukan pada minggu ketujuh. Dan yang kelima, penyajian laporan atau ujian skripsi yang dilakukan pada minggu ke-8. Selanjutnya, rencana pembiayaan yang terdiri atas biaya persiapan dengan biaya Rp450.000, biaya proposal dengan biaya Rp300.000, biaya pengumpulan data dengan biaya Rp500.000, biaya pengolahan dan analisis dengan biaya Rp600.000, biaya penyusunan laporan dengan biaya Rp500.000, biaya perbaikan dan penggandaan dengan biaya Rp500.000, dengan total jumlah keseluruhan yaitu mencapai Rp2.850.000. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.